Yang pertama at-tarhib minal kalami 'alal khala. Agama Islam datang mengatur dari hal yang terkecil. Maka janganlah seseorang itu meremehkan hal-hal yang terkecil. Sehingga ketika ciri orang yang bertakwa kan alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra, yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra, salah satu infak di dalam wad-dharra adalah infaknya, infak kita adalah tidak menyepelekan amalan-amalan yang kecil, ya. Nah, jadi salah satu infak kita itu tidak menyepelekan amalan-amalan yang kecil. Soalnya kan gak terlalu masalah gitu orang ngobrol di kamar mandi kalau secara apa sih, ada permasalahan apa sih di toilet, emang kagak, kenapa sampai gak boleh, tapi Islam mengatur sampai sedemikian. Dan ternyata saat ini ada penelitian dan kayak kudu diteliti deh, orang itu harus fokus dengan pekerjaannya, termasuk ketika sedang buang air, jangan sampai terganggu. Kermodol ngudut gitu, ini menggagalkan fokus. Kabeuki cek si demung teh. Lagi BAB misalkan contoh ngobrol, cuman contoh yang sekarang lebih mudah, terisi mau HP, Alibaba itu, bro, ketanggung ber-WA. Dan ternyata ketika seseorang buang air kemudian tergagalkan fokusnya, maka itu tidak akan benar-benar bersih, si kotoran yang keluar, yang akhirnya terjadi masih ada kotoran-kotoran yang mengendap di dalam perut, sedangkan kotoran tersebut itu yang benar-benar memang sudah harus wajib keluar. Dari situlah akan terjadi penyakit. Sampai seperti itu. Cobalah dites, ngising mau HP jeung ngising teu mau HP. Yang kedua, dengan obrolan tersebut maka seseorang akan lama berada di kamar mandi di Baitul Khala. Sedangkan kita sudah ketahui bahwasanya doanya aja Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, dari setan laki-laki dan setan awewe. Dan si dulu masang aja ketika baheula manehna belum menikah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, sengaja kayak kapanggih diculik awewe bisa wae ke orang. Nah, akhirnya apa? Nah, ini jangan sampai jadikan setan itu sebagai aulia kasih. Dia pecinta kamar mandi. Ya, hati-hati para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang mana berkulilah, tete, lain saja banget. Ini itu adalah memperhatikan hal-hal yang, apalagi ini gambaran zaman dulu pastinya, sampai ngobrol itu saling melihat aurat antara sesama.
di dalam kitab Targhib wa Tarhib ini bukan hanya mendidik kita. Jadi apapun perintah Nabi, apapun yang dilarang oleh Nabi, pasti itu ada efeknya, baik efek baik atau efek buruk. Ketika larangan tetap kita terobos, ada efek buruk. Ketika perintah tidak laksanakan, ada efek buruk. Ketika perintah kita laksanakan, ada efek baik. Ketika larangan kita hindari, maka ada efek baik. Dan ternyata terjadinya LGBT, laki-laki mencintai laki-laki, diawali dengan kekaguman, melihat lawan jenis, melihat sesama jenisnya. Makanya katanya yang terbanyak terjadi di tempat gym. Ototnya bagus, tuangnya bagus. Itu lihat dulu. Nah, seperti itu pun terjadi bisa karena melihat aurat satu dengan lain. Gak bisa ada ketertarikan seperti itu. Iya, alhamdulillah saya emang gak pernah lihat aurat lawan jenis. Kalau lebih parah ya tambahnya sama aja dengan ketika dikik. Nah ini seperti itu. Kita lanjut. At-tarhib min isabatil qawli as-saubat wa ghairahu wa adamil istibra' minhu. Di sini dikatakan para jamaah bahwasanya Rasul memerintahkan untuk kita benar-benar bersih daripada baul. Karena azab kubur terbanyak itu daripada baul. Kurang bersih istinja, atau kita sholat, apalagi kalau situ patokannya nanti ketidaksahan sholat. Contoh, kita kencing kemudian belum benar-benar bersih si air kencing ini, kemudian kita berdiri, nah si air kencing ini mengenai sarungnya itu kita pakai sholat. Bagaimana? Maka sholatnya tidak sah karena masih membawa najis. Ya, seperti itu. Jadi balik lagi, sarungnya tidak sah karena sholatnya enggak sah karena bawa najis. Ini hati-hati para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana ketika memang tidak ada ini dan itu, berarti tidak bersih. Ingat, kalau disebutnya bukan hadis itu disebutnya, tapi perkataannya baik gitu. Ada yang disebut an-nazafatu minal iman. Sejatinya lebih tinggi dari itu. Bunyal Islam ala nazafah, atau at-tuhuru syatrul iman. Itu yang benar. Dulu mah habis itu sudah. Anak lupa minal iman. Orang-orang. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memperhatikan hal-hal yang terkecil dengan niat adanya ketaatan, dengan niat adanya ittiba'un Nabi, dibarengi pastinya dengan mahabbah Allah, ditambah lagi. Makanya lihatlah ketika doa istinja apa? Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ternyata para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita ingin bersih hati, mulailah dengan bersih menjaga diri, khususnya dengan istinja. Yang paling sulit yang bersih hati. Iblis
iblis itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian terakhir yang gak dia kuat, dia bersihat, magahan malaikat geus begitu berarti anu geus ieu geus udah semua kan. Satu yang belum apa? Bersihnya. Makanya Nabi Adam masih tepat salah tuh, maka mudah diterima manfaat, diterima obatnya, karena beliau itu ketipu. Kalau ada orang ketipu kemudian berbuat kesalahan, itu cepat diterima obat. Contoh Nabi Adam. Jadi Nabi Adam ini ditipu. Sang nipuna iblis, nipunya kagak tanggung-tanggung, bawa Allah. Demi Allah, wahai Adam, jika engkau memakan buah khuldi ini, niscaya kau akan kekal dan abadi di surga. Akhirnya Nabi Adam, ya udah kalau begitu, dan Allah sudah merintahkan kamu agar kau kekal untuk makan. Lihat di tafsir Jalal, dimakan akhirnya sama Nabi Adam, diusir kok. Kata Nabi Adam, saya nggak nyangka ada makhluk bawa nama Allah buat tipu. Jadi kalau udah ada yang demi Allah tapi nggak bohong kena wae. Udah demi Allah tapi masih ngebohong. Ini perlu tes DNA. Ada kemungkinan ya apa namanya iblis, ada kemungkinan DNA iblis. Kembali lagi kita perhatikan hal-hal terkecil daripada membersihkan gaul tersebut. Cuma katanya adapun adab kubur daripada menyia-nyiakan baul itu bisa diampuni, kagak repot-repot. Cukup dengan dahan pohon atau apapun itu yang basah, dan si dahan pohon tersebut mengampuni orang yang ada di dalam kubur. Jadi kayak itu karena dosa letih, dan saletik-letik dosa, sekecil-kecilnya dosa jangan dianggap kecil, jangan menyepelekan dosa seperti itu ya. Banyak yang nanya, ngapain sih naburin bunga di kuburan gitu kan? Itu buat doain. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, semua bertasbih kepada Allah Subhanallah. Nanti kelak mung di kuburan mana bakal naon gitu. Seperti itu ya. Tanazzau, ini azab al-qabri, daripada azab kubur. Disambung dengan hadis berikutnya bahwasanya yang pertama kali dihisab di kuburan itu urusan kencing, dan hisaban di kubur ini balik lagi ke depan ya sama aja seperti azab. Karena mohon maaf para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditanya dalam keadaan sendiri, interogasi literalnya, itu pun kan sudah membuat deg-degan. Ada kan orang lagi bawa motor fotonya, terus kemudian di depannya ada polisi, ada captionnya di situ, ya Allah hati ini berdebar, maka ini yang dinamakan cinta. Alasan pagi-pagi aja kerja polisi. Kenapa? Saking takutnya, takut ditanya, takut ini dan lain-lain. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
pertama kali nanti di alam kubur yang ditanya adalah tentang urusan baul. Makanya tadi saya ngomong apa? Jangan menyepelekan. Leleng di kuburan siapa taburan bunga. Kan ada kan ceritanya, Nabi melewati satu kuburan, akhirnya Nabi potong satu pelepah kurma, kemudian sama Nabi ditaruh si pelepah kurma tersebut di atas kuburan tersebut. Kata Rasul, itu pelepah kurma biar mintakan ampun untuk si ahli kubur, karena si ahli kubur kurang rapi dan bersih dalam urusan kencing. Apa? Dihisab, diinterogasi. Karena apa? Ternyata betul para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekhawatirannya apa nanti? Ketika tidak bersih dalam urusan kencing dan lain-lainnya, maka akan ada efek berikutnya kepada sholat-sholat kita atau ibadah-ibadah yang memang memerlukan terhadap kesucian tubuh dan pakaian. Kan sudah sempat dibahas. Makanya mana sih orang yang akan beruntung itu dalam sholat? Ini efeknya ke situ nanti larinya. Mana sih orang yang akan beruntung dalam sholat itu? Qad aflaha man tazakka. Satu itu tazakka dulu. Makanya sholat itu kan disebut miniatur Isra Mi'raj. Maka disebut juga as-sholatu mi'rajul mu'minin. Maka coba lihat ketika Nabi mau Isra Mi'raj, tazakka. Dibelah dada Nabi kan? Diangkat hatinya kan? Dibersihkan kan? Si hitamnya dikeluarkan kan? Betul. Ada yang nanya, apa itu? Kenapa ada titik hitam di hati Nabi? Enggak mungkin Nabi wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Katanya karena saking kasih sayangnya Nabi, maka plek hitam itu ada. Jadi Nabi sebelum Isra Mi'raj masih punya rasa kasihan sama setan. Jadi saking gedenya kasih sayang Kanjeng Nabi, setan juga masih dapat rahmat dari Kanjeng Nabi. Nah, kasih sayang terhadap setan itu jadi plek hitam. Makanya urusan jin setan mau ayah kasih sayang pada. Nah, itu plek hitamnya itu dibersihkan. Karena Nabi itu usasis di belah dadanya ini bukan hanya sekali. Usia 4 tahun di belah dada beliau. Untuk apa? Menghilangkan sifat kekanak-kanakan. Jadi lamun ayah kiai ngomong Nabi keletik lehoan, kiai goblok. Ada kan? Nabi ingusan, Nabi koromot. Apa koromot bahasa Indonesia? Belekan gitu kan? Hah? Kayak gitu lah. Itu polon atau kiai. Hilang sifat kekanak-kanakan. Dibelah lagi dada Nabi umur 10 tahun untuk menghilangkan kenakalan remaja. Diubuh Nabi gitu ngaresing montal dalam ngaresing motor gitu kan. Enggak ada dalam artian ya. Itu bersih hati Nabi itu. Kemudian pas mau diangkat, dilantik jadi Nabi dan Rasul, itu litasbitil fuad katanya, untuk pengokohan hati. Jadi istilah kasarnya, jangan sampai Nabi ini tembang pilih. Itu pembersihan hatinya itu sampai seperti itu. Jangan sampai nanti hukumnya itu apa tajamnya ke bawah, tumpul
atas. Atau saudara aja agak dihukum. Makanya Nabi pernah mengatakan, lau syaraqat binti Fatimah hasya'ala qata'tu ya. Seandainya anakku Fatimah mencuri, aku akan tetap memotong tangan. Ini hati-hati para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nabi. Nah, terakhir suatu dibelah. Nah, itu ada flek hitam. Kenapa? Karena Nabi kan rahmatan lil alamin. Setan pasti dikasih sayang ya. Keren baik. Nah, itu dibunuh. Zakah. Yuk, zakah apa? Zakah dari awal tazkiyah yang harus dibersihkan adalah baju, pakaian dan tempat kita dari najis. Ini baulnya hati-hati, makanya jangan sampai kita cek baju kita. Tazkiyah awal tuh. Kemudian badan kita cek. Takut si air kencing ada di paha. Makanya hati-hati kan, seperti mencuci pakaian itu. Bekas kena kencing, bekas kena apa, tanpa dibilas dihilangkan ainun najasah, tanpa dibilas lagi, kemudian disatukan semuanya ke mesin cuci, diputer bersamaan dengan baju yang lain, najis kabeh. Kecuali mesin cuci nomor sampai imah, sampai airnya lebih dari 2 ulah, dan ketika kotoran dan itu airnya tidak berubah, silahkan. Seperti contoh budak santri bawa baju kalau mana ngacikan ini dijikut kopi gimana karena mesin cuci nanti tidak sampai 2 ulah, yang terkena najis, baju yang bukan najis, yang tidak bukan najis, disatukan semuanya tanpa ada pembilasan terlebih dahulu, tercampur. Ini harus dikasih tahu saja istri. Bagaimana? Buang dulu najisnya, apalagi ada bayi kan? Nah, buang dulu tuh si najisnya. Setelah bersih, udah baru masukin. Najisnya udah hilang nih, udah hilang. Nah, seperti itu. Nggak bisa kan langsung pakai sabun aja. Kayak di lantai ada kotoran, ya nggak? Hilangkan dulu kotorannya, gosok dulu kotorannya, buang dulu kotorannya, baru siram sama air. Setelah kering baru. Kembali lagi masak. Kedua, nih, bersih tubuh kita, bersih pakaian kita, bersih tempat kita, baru bersih pikiran kita, bersih hati kita. Kalau sudah bersih semuanya, baru bisa zakaros marob. Ingat sama-sama. Diawali dari mana? Dari baul. Kalau baul sudah mulai kita perhatikan, kencing kita perhatikan, kita akan memperhatikan wudhu kita. Makanya kenapa sih banyak orang yang ngomong, kenapa sih sholat gua kagak khusyuk? Mungkin kita dari wudhunya aja kita kagak khusyuk. Orang-orang terdahulu dari mulai wudhu itu udah khusyuk. Sampai diceritakan Al-Imam Ali Zainal Abidin, beliau itu setelah wudhu langsung pucat wajahnya. Pucat beres, kalau pucat buka. Wahai Imam Ali, kenapa kau merasa takut seperti ini? Apa jawaban Imam Ali? Bagaimana aku tidak takut, sedangkan setelah wudhu ini aku akan menghadap Tuhan.
Ayo ulang kalau udah masih segor-segoran jeung bukan urang. Apalagi kalau kita bisa sampai detil memperhatikan doa-doa. Allahumma bayyin wajhi, itu penting. Yauma tabyadul wujuh wala tusawwid wajhi yauma tuswaddul wujuh. Ya Allah, putihkan wajahku di saat wajah-wajah manusia sedang putih juga ya Allah, dan jangan hitamkan wajahku di saat wajah-wajah manusia sedang hitam. Tambahan, Allahumma la tusawwid wajhi fil akhirah kama sawwadtahu fid dunya. Ya Allah, jangan kau hitamkan wajahku di akhirat sebagaimana kau telah hitamkan wajahku di dunia. Tambahan doa anak. Nah, itu perhatikan dari mulai wudunya, apalagi doanya. Allahumma ahdini kitabi yamin wala kitabi an shimali. Jangan dikasih dari tangan kiri terus, apalagi kalau kita sampai memperhatikan. Makanya para jamaah, hal terkecil itulah yang akan mengundang kekhusyuan dalam ibadah dan sholat kita, dalam ibadah dan zikir kita, seperti itu. Pantas zaman sekarang banyak orang berzikir tapi zikirnya tidak tatmainnul qulub, karena ternyata zikir itu nggak pakai ilmu. Sholat, nah kenapa sholat saya tidak tanha anil fahsya'i wal munkar? Karena sholatnya nggak pakai ilmu. Kok kenapa sholat saya tidak aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim khashi'un? Karena sholat kitanya nggak pakai ilmu. Kalau sholat udah pakai ilmu, kalau sholatnya udah pakai iman, sholatnya pakai ikhlas, beres. Seperti itu. Maka sholat harus, sholat ibadah apapun, ilmu, iman, ikhlas, itu habis sering sampaikan. Maka kalau ilmu, iman, ikhlas digunakan dalam setiap bentuk ibadah, efeknya baru besar. Puasa pakai imanan, wahdi sahabat, mubirolaku mata kodama minggabi wama ta'akhon. Sholat khasyikun, aplahal mu'min aplahal ma'atazak wa zakar usmarobihi fasolat. Dan apa? Dengan ilmunya. Maka setan itu hari waktu ada orang bodoh rajin ibadah, setan senyum. Kenapa setan senyum? Lah bodoh amat, sholatnya kagak diterima, kagak ngepek, gue senyum. Subhan itu sampai begitu. Bahkan setan pernah mengpendi enggak ganggu kakek-kakek yang mau berangkat ke masjid. Jadi iblis bermusuh cerita. Ada kakek-kakek mau jalan ke masjid. Itu pas kakek-kakek jalan ke masjid, pas hujan gerincing. Kata anak buah, bos, kagak diganggu. Yang kita ganggu pemuda yang mau ke masjid. Serius serius bos, serius. Udah biarin, wajarlah, udah biarin aja, udah mau tua, udah kagak ada seru-serunya ganggu yang tua. Lagian orang tua masa kayak kolot, kayak butut. Serius bos, serius udah jangan diganggu. Masya Allah, tabarakallah. Itu kakek-kakek jalan di situ licin, kepleset. Wah, iblis ini dasar orang yang sholatnya kuat. Kemudian itu si kakek balik lagi ke rumahnya, suruh ke bininya cariin pakaian yang bagus, mau berangkat lagi ke masjid. Berangkat lagi lewat tempat licin itu lagi. Bos kagak diganggu, udah bentar lagi balik lagi dia ke rumah, kepleset lagi. Masya Allah, tabarakallah. Itu kakek-kakek balik ke rumah. Pas yang ketiga kalinya itu si kakek kepleset lagi. Nah si setan katanya tertawa,
sampai wajahnya ini terangkat ke langit. Dan ternyata setan kaget. Kenapa? Kepleset si kakek yang pertama, Allah ampuni dosa seluruhnya. Kepleset yang kedua, Allah ampuni dosa sekeluarga. Kepleset yang ketiga, Allah ampuni dosa sekampung. Kata setan, proyek gua gagal gini caranya. Keempat, sekota. Kelima, senegara. Keenam, sedunia ini urusannya. Itu akhirnya iblis turun, kakek-kakek langsung digendong. Kata iblis berupa menjelma jadi orang, itu kakek-kakek langsung digendong. Masya Allah, ayo namun ayo jalan kamu sholat kira-kira dilewatan ke aki-aki, lesang-lesang dan Allah orang punya dosa aki-aki minta ampura itu sholadat doang. Nah, para jamaah itu kalau sholat sudah istimewa, sudah dengan ilmu iman dan diawali dengan apa? Dengan memperbaiki daripada istinja dan insya Allah. Kalau lulus apa? Kalau marah, lulus. Sarang subuh, masya Allah, tabarakallah. Ya, mudah-mudahan ada manfaat barokah dari Allah wa iyyakum ajmain. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.